Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Pada transformasi geometri sebelumnya kita sudah membahas tentang translasi atau pergeseran, dilatasi atau perkalian, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Yang A. Sifat-sifat refleksi. Pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Ilustrasi pertama, terdapat sebuah bola yang diletakkan di hadapan cermin dengan jarak 30 cm. Bagaimana hasil refleksi bola terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan bola terhadap cermin? Nah, ini cermin. Jarak bola A sama dengan 30 cm dan bentuk objeknya bulat. Maka hasil bayangannya juga jaraknya 30 cm. Dan bayangannya juga bulat menjadi A aksen. Nah, terbentuklah sudut siku-siku. Ilustrasi kedua, Rani berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan tinggi Rani adalah 160 cm. Bagaimana hasil refleksi Rani terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan Rani terhadap cermin? Nah, Rani memiliki tinggi 160 cm dan jarak Rani antara cermin 50 cm. Maka hasil bayangan refleksi Rani tingginya juga sama 160 cm dan jaraknya juga 50 cm dan terbentuk juga sudut siku-siku. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi. Syarat pencerminan, jika suatu objek bisa titik garis benda dicerminkan pada suatu garis sebagai cermin, maka 1. Jarak objek terhadap garis cermin tersebut sama dengan jarak garis cermin itu terhadap bayangan objek. Kedua, suatu bangun yang direfleksikan akan kongruent dengan bayangannya. Ketiga, sudut-sudut yang dihasilkan oleh cermin dengan garis penghubung setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk refleksi dulu. Bentuk refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA. Kenapa disimbolkan MA? Karena kan cermin itu mirror. Jadi MA dengan A merupakan sumbu cermin. Jenis-jenis refleksi. Jenis-jenis refleksi misalkan koordinat titik asal A, X, Y akan direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal O 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, dan garis Y sama dengan X tan alfa akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. Nah, pada pertemuan ini kita hanya membahas 7 jenis refleksi saja. Nah, ini kita belum membahasnya. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan ada segitiga nih, A, B, dan C. Maka bayangan dari C adalah C aksen, bayangan dari A aksen, bayangan dari B aksen, maka terbentuklah bayangan segitiga. Misalkan A 2,1, maka A aksennya 2,-1. B 6,1, maka B aksennya 6,-1. C 4,4, maka C aksennya 4,-4. Nah, rumusnya P X, Y, maka P aksen X, min Y. Kesimpulannya, pencerminan P X, Y terhadap sumbu X, P X, Y, maka P aksen X, min Y. Nah, kenapa min? Untuk mencari sumbu X itu yang berubah hanya Y-nya menjadi min.
Nah, ini dengan cara bentuk matriksnya, X aksen, Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Nah, ini nanti digunakan pada kita mengerjakan soal. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ini sini ada contoh segitiga lagi. A, B, C. Titik A akan menghasilkan bayangan A aksen. Titik B akan menghasilkan B aksen. Titik C akan menghasilkan bayangan C aksen. Nah, mereka ini jaraknya sama antara C dengan C aksen, B dengan B aksen, A dengan A aksen. Maka terbentuklah segitiga, bayangan segitiga terhadap refleksi pencerminan. Misalkan contohnya A 2,4, maka A aksen min 2,4, B 6,2, maka B aksen min 6,2, C 6,6, maka C aksen min 6,6, P X, Y, maka P aksen min X, Y. Nah, ini rumusnya dari pencerminan dari sumbu Y. Nah, kesimpulannya, pencerminan P X, Y terhadap sumbu Y, P X, Y, maka P aksen min X, Y. Nah, yang berubah itu bukan Y-nya, tapi dari yang berubah itu min X-nya terhadap. Ini dengan cara dalam bentuk matriksnya, X aksen, Y aksen sama dengan matriks min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita buat grafiknya. Nah, ini grafiknya Y sama dengan X. Ada segitiga A, B, C. Maka bayangannya A sama dengan A aksen, B sama dengan B aksen, C sama dengan C aksen. Maka terbentuklah bayangan dari segitiga pencerminan terhadap garis X sama dengan Y sama dengan X. Misalkan A 4,1, maka A aksen 1,4, B 7,1, sumbu Y sama dengan X, B aksen 1,7, C 7,6, sumbu Y sama dengan X, maka C aksen 6,7, P X, Y, sumbu Y sama dengan X, maka P aksennya Y, X. Nah, ini rumusnya dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini pencerminan ketiga ini yang paling mudah. Pencerminan pertama, kedua, ketiga ini masih mudah. Nah, maka dalam bentuk matriksnya X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali X, Y. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kita buat grafiknya. Y terhadap garis min X sama dengan min X. Y sama dengan min X. Nah, ini terdapat segitiga A, B, C. Bayangannya A sama dengan A aksen, B sama dengan B aksen, C sama dengan C aksen. Maka terbentuklah segitiga bayangannya. Misalkan A
min 5,7 sumbu Y sama dengan min X, maka A aksen min 7,5. B min 1,7 sumbu Y sama dengan min X, maka B aksen min 7,1. C min 1,3 terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka C aksen min 3,1. Nah, dari contoh ini terbentuklah rumusnya P X, Y pencerminan sumbu Y sama dengan min X, maka P aksen min Y, min X. Kenapa min Y, min X? Karena pencerminan P X, Y terhadap garis Y sama dengan min X adalah P X, Y, maka P aksen min Y, min X. Nah, ini dalam bentuk matriksnya X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 min 1 0 dikali XY. Yang D, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. H itu tinggi dari garis Y. Terdapat titik A. Nah, ini cerminnya X sama dengan H. Ini cerminnya. Maka menghasilkan bayangan A aksen misalkan ada contoh A 3,2 M, X sama dengannya M, X nya 5, cerminnya itu 5, maka H aksen 2 dikali 5 dikurang 3,2, maka aksennya 7,2. Nah, 5 ini diketahuinya kesimpulannya, pencerminan P X, Y terhadap garis X sama dengan H, P X, Y, maka P aksen rumusnya 2H dikurang X, Y. Yang F, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Ini cermin ya, Y sama dengan H, maka A sama dengan A aksen. Nah, maka terbentuk bayangannya yang sama. Y nya tetap, dan yang berubahnya ini X nya. Contoh A 6,4 M, Y nya sama dengan 6, A aksen 6,2 dikali 6 dikurang 4, maka A aksennya 6,8. Nah, 6 ini dari sumbu X nya, 2 ini dari rumusnya, 6 ini dari Y ini dikurang Y 4. Kesimpulannya, pencerminan P X, Y terhadap garis Y sama dengan H, P X, Y, maka P aksen X, 2 dikali H min Y. Persamaan transformasi refleksi terhadap titik asal O 0,0. Nah, ini titik P X, Y. Ini bayangannya P aksen, X aksen, Y aksen. Maka P X, Y titik asal 0, P aksen min X, min Y. Contoh soal,
Jika titik A min 4, min 3 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka bayangan titik A adalah A min 4, min 3 MO 0,0, maka A aksennya X aksen, Y aksen, maka A X, Y MO 0,0, maka A aksennya min X, min Y. Kita masukin A min 4, min 3 MO 0,0 titik asalnya, maka A aksen 4,3. Nah, ini menggunakan matriknya X aksen Y aksen sama dengan min 1 0, 0 min 1 dikali XY. Kita masukin angkanya min 1 0, 0 min 1, min 4, min 3. Nah, 1 dikali 4, min 1 dikali min 4, 4. 0 dikali 3, 0, kita tambahin jadi 4 ditambah 0, 4. Selanjutnya 0 dikali min 4, 0, min 1 dikali min 3, 3. Maka jadi bayangan titik A adalah A aksen 4,3. Nah, ini rumus dari ketujuh refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y sama dengan X, terhadap sumbu Y sama dengan min X, terhadap sumbu O 0,0, terhadap sumbu X sama dengan A, terhadap sumbu Y sama dengan B. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya bisa chat Ibu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.